Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada program Verona Voice hari ini. Bagi setiap saudara yang selalu mengikuti Verona Voice, saya percaya saudara diberkati, iman saudara bertumbuh, dan saudara mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Yang awalnya saudara mungkin berpikir sia-sia, berpikir hanya memikirkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan hal buruk lainnya. Mulai saat ini, saudara yang mengikuti program Verona Voice, diubahkan pola pikirnya menjadi pikiran Kristus yang terus hidup di dalam iman, percaya, dan tidak mudah menyerah. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Baik bagi hidup saudara, baik bagi hidupku, baik bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kebaikannya dinyatakan atas hidup saudara dan saya melalui kasih-Nya. Artinya Dia peduli dengan kehidupan saudara dan saya, dengan kesusahanmu dan kesusahanku, dengan pergumulan kita, dengan permasalahan kita, dengan kelemahan kita, dengan sakit penyakit kita, dan dengan segala kekurangan kita. Yesus peduli terhadap hidup saudara dan saya. Dia sangat baik. Saking baiknya, Dia mengasihi hidup kita tanpa syarat. Dia mencintai hidup kita apa adanya, bukan ada apanya. Bukan hanya Yesus peduli dengan hidup kita, tetapi Yesus juga mau menjaga keseharian hidup kita. Hidup kita dilindungi, dijagai dari pergaulan dunia ini yang buruk, saudara. Dunia hari-hari ini mengajarkan kebencian, kepahitan, sakit hati, membalas yang jahat dengan yang jahat, menghukum orang yang bersalah kepada kita, dan tidak pernah memaafkan orang yang sudah melukai hati dan perasaan hidup kita. Inilah yang dipertontonkan dunia, inilah juga yang diajarkan oleh dunia, sehingga pada akhirnya hidup orang percaya, hidup orang Kristen dapat diseret masuk dalam ajaran dan didikan dunia. Tetapi kita bersyukur karena kasih Tuhan yang baik, karena cinta Tuhan yang besar. Saudara dan saya diproteksi oleh Tuhan. Saudara dan saya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk. Dunia mengajarkan kita untuk kawin dan bercerai semau-maunya. Dunia mengajarkan kita untuk boleh memiliki pasangan lebih daripada 1, 2, dan seterusnya. Dunia juga mengajarkan untuk kita melawan, memberontak, kurang ajar dengan orang tua kita. Dunia juga mengajarkan kebencian di tengah-tengah keluarga. Tetapi kita bersyukur Yesus menjaga hati saudara, Yesus menjaga hati saya, Yesus menjaga hati kita semua untuk kita pada akhirnya terseret dengan pergaulan dunia. Dia menjaga kehidupan kita hari lepas hari, baik di darat, di laut, di udara. Kita dijagai dari segala mara bahaya, kita dijagai dari segala kecelakaan, kita dijagai dari segala niat orang jahat yang tidak suka dengan hidup kita, yang tidak suka dengan keluarga rumah tangga kita, yang tidak senang dengan keberhasilan bisnis, usaha, karir, dan pelayanan kita. Tahukah saudara, hari-hari ini ada banyak orang di sekitar kita manis di bibir, senyum di muka, tetapi di belakang kita dia menjelekan kita, dia merendahkan kita, bahkan dia menginginkan kehancuran dan kegagalan hidup kita. Tetapi kabar baiknya, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli, Tuhan yang menjaga hidup kita dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, dimanapun kita berada. Bahkan rumah tangga kita pun dijaga oleh Tuhan. Dijaga dari perselingkuhan, dari perceraian, dari hal-hal buruk, dan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan anak-anak kita juga dalam proteksi perlindungan Tuhan. Dari pergaulan yang buruk, seks bebas, seks before married, menggunakan drugs dan narkoba setiap hari, dan mengalami roh pemberontakan. Tuhan menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia nyatakan kasih-Nya dengan cara Dia peduli dengan kita. Dia nyatakan kasih-Nya dengan cara Dia menjaga hidup kita. Dia juga menyatakan kasih-Nya dengan cara Dia mengampuni segala dosa kita, dan Dia
memaafkan segala pelanggaran-pelanggaran hidup saudara dan saya. Kita yang berzina, kita yang bersalah, kita yang memberontak, kita yang melakukan dosa, kita yang melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus yang harus menanggung segala sesuatunya. Dia harus mati di atas kayu salib, tersalibkan, tercambuk, tertikam, dan mati hanya karena untuk mengasihi saudara dan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam kasih-Nya Yesus nyatakan, Dia juga tidak mengingat-ingat lagi kesalahan dan kegagalan hidup kita di masa lalu kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup dengan masa lalu kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara, stop mengingat-ingat lagi pelanggaranmu, kegagalanmu, baik dalam bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga, membesarkan anak, dalam melayani. Setiap dari kita pasti memiliki kegagalan. Setiap dari kita pasti mengalami kekurangan demi kekurangan. Tetapi kabar baiknya, Yesus tidak mengingat kesalahan kita. Yesus tidak mengingat kegagalan kita. Yang Yesus ingat adalah bahwa Dia menyatakan kasih-Nya yang besar untuk memaafkan kita, untuk menerima kita, untuk mengubah hidup saudara dan saya, dan memberkati kita menjadi ciptaan yang baru, yang berkemenangan, yang diberkati, yang diurapi, yang berkelimpahan, dan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Saudara yang mengikuti program Verona Voice ini, saudara harus menyadari bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita andalkan adalah pribadi Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikannya, Dia selalu memberikan kesempatan atas hidup kita. Mungkin kemarin kita gagal, atau hari ini kita gagal, atau kita membuat kesalahan, Dia selalu memberikan kesempatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena Dia memiliki rencana yang indah, rancangan hari depan penuh pengharapan bagi setiap hidupmu dan hidupku. Dia tidak menginginkan kita gagal, Dia tidak menginginkan kita jatuh. Dia menginginkan saudara dan saya hidup dalam keberhasilan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kebaikannya, kasih-Nya dinyatakan atas hidup kita. Dia selalu menyertai dan mendampingi hidup kita. Tahukah saudara bahwa salah satu nama atau gelar dari Kristus adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Mungkin hari-hari ini saya minta maaf kalau mungkin saya menyinggung perasaan saudara. Kalau saudara sedang mengalami hal tersebut, hal demikian saat-saat ini, mungkin kita sedang ditinggal oleh orang di sekitar kita, kita ditinggal oleh orang tua kita dibuang oleh mama papa kita, bahkan ada banyak orang tua yang menyaksikan, bahkan mengikuti program Verona Voice ini, sedang dibuang oleh anak-anaknya sendiri, dibuang ke panti jompo, dibuang ke panti asuhan anak-anak, dan kita ditinggalkan oleh rekan bisnis, rekan pelayanan, bahkan rekan teman sekerja kita yang sudah kita percayai. Tetapi percayalah, we never walk alone. Kita tidak pernah sendirian. Ada Sang Immanuel yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Dia menyertai kita dengan kebaikan, Dia menyertai kita dengan kuasa, Dia menyertai kita dengan pertolongan, Dia menyertai saudara dan saya dengan mukjizat, Dia menyertai hidup saudara dengan saya dengan kepastian dan penuh rasa tanggung jawab. Saudara, Dia selalu menyertai dan mendampingi hidup kita. Kita tidak pernah sendiri. Tetaplah melangkah, tetaplah beriman, tetaplah hadapi segala pergumulan kita yang sedang kita hadapi, bahkan yang ada di depan kita. Jangan pernah mundur selangkah pun, karena tangan Yesus yang kuat menggenggam kita, menuntun kita, membimbing kita untuk kita bisa menghadapi masalah kita, untuk kita bisa mengalahkan pergumulan kita, untuk kita bisa melewati gunung-gunung penghalang di depan kita. Bukan karena kita, tapi karena Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dan kebaikannya dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Dia selalu ada di segala musim kehidupan kita. Waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita tidak punya apa-apa, waktu kita bangkrut, waktu bisnis kita gagal, waktu usaha kita sedang jatuh, bahkan ketika hidup kita jatuh di dalam dosa, yang setia mendampingi kita, yang setia menyertai kita, yang setia menerima saudara dan saya apa adanya, bukanlah orang lain,
Seringkali orang lain meninggalkan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Orang sering mencemooh kita, orang sering meninggalkan kita, bahkan orang sering membuat kita malu di depan orang lain, di sosial media, dan dimanapun. Bahkan ketika bisnis kita jatuh, banyak orang meninggalkan kita. Waktu kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya uang dan bukan siapa-siapa. Banyak keluarga mulai meninggalkan kita satu persatu. Rekan bisnis, rekan pelayanan, semua meninggalkan kita. Sehingga pada akhirnya tepatlah apa yang dikatakan dunia. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Artinya saudara, dunia ini adalah dunia yang tidak setia. Tetapi kabar baiknya, ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia selalu setia mendampingi hidup saudara dan saya. Dia selalu ada di segala musim kehidupan kita. Saudara sedang jatuh, Yesus ada di sana. Saudara sedang merangkak untuk bangkit dari kejatuhan, Yesus pun ada di sana. Saudara ada di titik di mana saudara sudah mulai aman dari kejatuhan, Yesus pun ada di sana. Saudara mulai bangkit, meroket, sukses, berhasil, ternama, masyhur, Yesus pun ada di sana untuk menjaga hidup kita, menuntun hidup kita, membimbing hidup kita, sehingga pada akhirnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, big question is, kalau Yesus adalah Tuhan yang baik, mengapa pergumulan dan permasalahan masih terus terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bukankah ini yang saudara pertanyakan? Amin. Bukankah ini yang saudara terus argumentasikan kepada Tuhan? Kalau Dia benar Tuhan yang baik, kalau Yesus Tuhan yang setia, kalau Yesus Tuhan yang penuh kasih, kenapa dalam menjalani hidup ini saya masih bertemu dengan pergumulan, saya masih bertemu dengan pengkhianatan, saya masih menghadapi masalah demi masalah di pekerjaan, di kantor, bisnis, pelayanan, dan lain sebagainya? Yang pertama jawabannya, karena melalui masalah dan pergumulan, Yesus mau membentuk hati dan karakter kita. Ingat ya saudara, Tuhan selalu mulai bergerak dari dalam keluar. Revival terjadi bukan dari luar ke dalam. Revival terjadi, kebangunan rohani terjadi, metanoia terjadi, perubahan hidup terjadi bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Hati kita diubahkan, jiwa kita dijamah, roh kita disentuh oleh Tuhan, pikiran kita mengalami metanoia, sehingga pada akhirnya melalui masalah, melalui pergumulan, melalui tantangan kehidupan, kita diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang takut, kita tidak lagi menjadi pribadi yang khawatir, kita tidak lagi menjadi pribadi yang cemas, kita tidak lagi menjadi pribadi yang mudah menyerah ketika menghadapi gunung-gunung masalah di depan kehidupan kita. Tetapi hati dan karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Kita semakin menjadi orang yang bijak, orang yang tidak mempersalahkan keadaan ketika ada masalah terjadi. Kita menjadi orang yang tenang, karakter kita tidak meledak-meledak, hati kita tidak mudah amarah dan emosian, dan kita tidak menjadi orang yang egois. Yang kedua, karena melalui masalah dan pergumulan, Dia mau kita belajar untuk mengandalkan pribadinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita bertemu dengan masalah, waktu kita sedang menghadapi pergumulan, Yesus mau saudara dan saya mengandalkan pribadinya. Praise the Lord kalau saudara dan saya dilahirkan dari orang kaya. Praise the Lord kalau saudara dan saya memiliki teman-teman, orang-orang yang ternama, orang-orang yang kuat, pengacara ternama, jenderal yang hebat, bahkan orang-orang yang berpengaruh di bangsa ini. Puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudara dan saya mengikuti program Verona Voice ini, yang mendengarkan suara kebenaran ini, mulai hari ini andalkanlah Tuhan Yesusmu. Dia tidak meninggalkan kita. Dia setia. Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia Tuhan yang sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang sanggup merubah air menjadi anggur yang manis. Saudara, andalkanlah Yesus dimanapun saudara berada, apapun latar belakang saudara. Mau sampai berapa lama lagi saudara hidup di dalam kekecewaan, mengandalkan orang kuat, mengandalkan koneksimu, mengandalkan kepintaranmu, mengandalkan kekuatanmu sendiri? Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan dengan jelas bahwa manusia itu, Bapak Ibu Saudara, seperti hembusan angin. Jadi manusia tidak layak untuk diandalkan selain daripada manusia Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena melalui masalah dan pergumulan, Dia mau kita belajar berserah dan berharap kepadanya.
Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang menyerah. Hari-hari ini saya banyak melihat orang meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya hanya karena menghadapi masalah. Hanya karena sakit yang gak sembuh-sembuh. Hanya karena keuangannya belum dipulihkan. Sadarkah saudara, Yesus tidak pernah berbuat jahat atas hidupmu dan hidupku. Dia selalu setia menolong hidup kita. Tapi anehnya hari-hari ini, ada banyak orang tidak mau berharap dan berserah kepada Tuhan. Harapannya dicondongkan kepada manusia. Harapannya dicondongkan hanya kepada uang. Harapannya dicondongkan hanya kepada hal-hal yang sementara. Tetapi tahukah saudara, Yesus kita adalah Yesus yang baik. Dia tidak meninggalkan kita. Dia setia dengan hidup kita. Dia selalu ada di segala musim hidup kita. Dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan yang keempat, karena melalui masalah dan pergumulan, Dia mau kita dapat melihat dan mengalami kuasa-Nya. Justru di tengah-tengah masalah, kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Justru di tengah-tengah masalah, kita mengalami, melihat dan merasakan mukjizat Yesus itu nyata. Bukan hanya Bartimeus yang buta dulu ditolong Tuhan, tapi hari ini sakit kita pun ditolong Tuhan. Bukan orang-orang yang dulu gagal ditolong Tuhan saja, tapi hari ini pun kegagalan kita akan ditolong Tuhan. Saudara, alamilah Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadi Kristen katanya, tapi mulai belajar menjadi orang Kristen, orang percaya yang mengalami Tuhan. Dan sebagai penutup, sebagai orang percaya, maka kita harus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. He is so good for me, He is so good for you, and He is always so good for us. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan, ingin merasakan kebaikan Tuhan, mari letakkan tangan kanan di dada. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu, aku berdoa ya Roh Kudus, biarlah Engkau menjamah mereka, agar mereka mengalami kebaikan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami mukjizat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Saudara, sampai berjumpa kembali dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.